Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah kita masih pada lanjutan video sebelumnya, yaitu apa? Pembahasan kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal atau la darara wala dirar. Sekarang kita masuk ke al-qawaidul mutafarri'atu an qaidati ad-dararu yuzal. Sekarang adalah kaidah-kaidah cabang dari kaidah apa? Dari kaidah ad-dararu yuzal, itu kemudorotan itu dihilangkan atau wajib dihilangkan. Nah, ad-dararu yuzal, itu kemudorotan itu wajib dihilangkan. Ini adalah pokoknya, ya. Jadi dia punya anak pinak gitu ya, dia beranak pinak. Ya, dia bercabang, memiliki cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita masuk ke cabang-cabang tersebut. Kita langsung masuk saja. Al-qaidatul far'iyatul ula, kaidah cabang yang pertama adalah ad-dararu la yuzalu bimithlihi aw a'la minhu. Ya. Jadi ad-dararu, yaitu kemudaratan, itu tidak boleh dihilangkan, la yuzalu, tidak boleh dihilangkan bimithlihi, dengan kemudaratan yang serupa, ya, atau dihilangkan kemudaratan tersebut dengan kemudaratan yang lebih parah, a'la, yang lebih parah kita artikan. Jadi nggak boleh kemudaratan itu dihilangkan dengan memunculkan kemudaratan yang serupa atau bahkan kemudaratan yang lebih parah, itu nggak boleh, gitu ya. Bagaimana solusinya? Nanti ada solusinya mungkin di kaidah selanjutnya. Yang pertama adalah, contohnya adalah mithlu la yahillu daf'ul halaki 'anil nafsi bi akhdhi ta'ami syakhsin yahtaju ilaihi fi daf'il halaki 'an nafsihi. Kita terjemahkan saja adalah la yahillu daf'ul halaki 'anil nafsi. Ini halak ini bisa bermakna kebinasaan atau kematian atau sesuatu yang menyebabkan kematian. Tidak halal atau haram, ya, bisa katakan tidak halal atau haram, ya. Haram bagi seseorang apa? Menghilangkan sesuatu yang membinasakan anin nafsi, terhadap dirinya, gitu ya, atau terhadap diri orang lah, misalnya bantu orang, gitu ya. Maka tidak halal bagi seseorang itu menghilangkan kebinasaan atau menghilangkan sesuatu yang bisa membinasakan anin nafsi, terhadap jiwanya atau jiwa orang lain ketika dia membantu. Caranya gimana? Bi akhdhi ta'ami syakhsin yahtaju ilaihi fi daf'il halaki an nafsihi. Dengan cara apa dia menghilangkan kebinasaan tersebut? Dengan cara mengambil makanan syakhsin, ya, makanan orang lain, yang yahtaju ilaihi, yang orang tersebut, yang pemilik makanan tersebut, dia juga butuh. Butuh untuk apa? Fi daf'in halaki an nafsihi. Dia butuh makan tersebut untuk apa? Untuk menghilangkan kebinasaan yang bisa menyebabkan kematian terhadap dirinya juga. Jadi nggak boleh kita misalnya kita diri kita sendiri, misalnya kita mau mati nih, kebinasaan itu ada di diri kita, kemudian kita pingin hidup, ya. Nah, kita kan harus diwajibkan apa? Makan, gitu ya. Bahkan bangkai pun boleh kita makan. Tapi nggak boleh di sini cara menghilangkan kebinasaan di diri kita dengan cara mengambil makanan orang lain, yang orang lain pun butuh terhadap makanan tersebut untuk menghilangkan kebinasaan yang ada di dirinya, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya nanti khilaf di sini. Tapi kalau misalnya nanti orangnya itu nggak butuh, memang dia orang kaya misalnya, dia aman-aman aja kalau diambil makanannya. Nah, itu kita boleh. Tapi nanti kita ganti rugi, gitu ya. Tayyib. Ini nggak boleh ya. Jadi begitupun kita bantu orang, misalnya bantu orang, dia mau mati tuh. Ada 2 orang mau mati, misalnya. Kita nolong satu dengan cara apa? Dengan cara mengambil makanan atau minuman yang ada di orang yang mau mati juga sebelahnya. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Tayyib. Yang kedua adalah la yahillu li ahadin akhdhu thawbin min syakhsin muhtajin ilaihi fi satri auratihi liyastura bihi aurata nafsihi. Jadi nggak boleh juga bagi seseorang, la yahillu, tidak halal bagi seseorang, ya, di ahadin, bagi seorang, apa tidak halal baginya, yaitu mengambil pakaian dari seseorang yang dia juga butuh pakaian tersebut untuk menutup auratnya dia. Sama kurang lebih gambarannya begitu ya. Liyastura bihi aurata nafsihi, yang dia ngambil itu tujuannya adalah untuk menutup aurat yang ada di dirinya. Jadi ini kurang lebih sama gambarannya. Kita nggak boleh
ngambil pakaian orang lain, yang orang lain pun kita nggak boleh ngambil pakaian orang lain dengan tujuan biar kita bisa menutupi aurat yang ada di kita, dan kita ngambil pakaian orang lain dan orang lain itu ternyata dia juga butuh terhadap pakaian tersebut untuk menutup aurat yang ada di dirinya. Nggak boleh begitu ya. Ini gambarannya kurang lebih sama seperti itu. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Al-qa'idatul far'iyyatu tsaniyatu, kaidah cabang yang kedua adalah ad-dararu yudfa'u qadral imkani. Ya. Kaidah yang kedua adalah ad-darar, kemudorotan, yudfa'u, dihilangkan ya, kemudorotan itu dihilangkan qadral imkani, sesuai apa kemampuan ya, semaksimal mungkin atau sesuai kemampuan atau semampunya saja. Jadi harus dihilangkan tapi semampunya saja. Kalau mampunya sekian ya lakukan sekian gitu kan. Oke, ya nggak bisa 100% ya udah 50% gitu ya menghilangkan kemudorotannya. Kita lihat qat'ul yadillati asobat hal halakatu. Contohnya adalah ini kita sudah bahas ya. Kalau ada mithlu, terkadang ada yang baca adalah qat'u, tetap kita baca qat'u. Ya, ada yang kadang menjadikan mithlu qat'i, ada yang menjadikan mudhaf ilaih gitu ya. Jadi kita baca aja qat'ul yadillati asabat hal akalatu. Yaitu apa? Li'amni sirayatiha ila baqiyatil badan. Seseorang ya diwajibkan memotong tangannya ya, atau yang memotong tangannya allati asobat hal akalatu, yang tangannya tersebut terkena penyakit. Ini alakalatu ini ketika saya cek itu ternyata dia penyakit apa nih, fasciitis apalah nggak tahu ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dia necroticans apa gitu, dia penyakit infeksi bakteri. Nah kalau misalnya di tangan seseorang itu ada infeksi ini, bakteri ini ya, dan infeksi ini atau bakteri ini bisa menyebar ke seluruh badan, maka apa yang diharuskan? Ini kan mudorot tuh, bahaya itu. Maka yang harus dilakukan adalah dia harus menghilangkan mudorotnya semampunya dia. Apa yang dia mampu? Ya udah, tangannya dipotong biar nggak menjalar. Li'amni siroyatiha, agar apa? Ila baqiyatil badan, agar dirinya teramankan dari menjalarnya penyakit bakteri tersebut ke baqiyatil badan, ke badan, ke bagian badan lainnya. Jadi kalau misalnya ada bakteri kena di tangan, kemudian bakteri ini ada kemungkinan besar adalah dia bisa menyebar atau biasanya memang menyebar. Maka ya udah, tangannya dipotong yang kena tadi, yang kena bakteri tersebut. Supaya apa? Diamnisi royatiha, supaya penyakit tersebut tidak menjalar ila baqiyatil badan, ke seluruh tubuh begitu ya. Nanti nyambung jalar ke tangan satunya atau ke kaki, ke kepala, ke badan lainnya. Ini kan bahaya. Maka ad-dararu yudfa'u qadral imkan, semampunya. Terus yang kedua, satrul auratil mughallazati idza lam yumkin satru jami'il aurati daf'an lil mafsadati qadral imkani. Yaitu apa? Seseorang ya diwajibkan menutup aurat mughallazah. Ini aurat yang besar, itu apa? Kubul dan dubur. Idza lam yumkin satru jami'il aurah, apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk menutup semua aurahnya. Jadi ada pakaian misalnya, ini pakaian ini cuma seuprit gitu ya, maka apa yang diwajibkan bagi dia? Ya udah, dia harus menghilangkan mudorot semampunya. Yaitu apa? Ya udah, dia gunakan pakaian yang kecil itu untuk menutup aurat yang besar. Yaitu apa? Kubul dan dubur saja. Ya, atau kalau perempuan misalnya dengan yang di atas misalnya ditutup juga. Nah, idza lam yumkin satru jami'in aurat, apabila pakaian itu tidak memungkinkan kita untuk menutup semua auratnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa nutup semua aurat, ya udah semampunya saja ditutup apa namanya, auratnya gitu ya. Dan auratnya aurat yang paling parah gitu, yang besar. Daf'an lil mafsadati qadral imkan, ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghindaran daripada mafsadah, semampunya saja ya. Qadral imkan, semampu atau semaksimal mungkin atau sesuai kemampuan gitu ya. Baik. Masih banyak nggak ya? Masih banyak ya. Kita lanjutkan ya Bang. Al-qaidatul far'iyyatu tsalitsatu, kaidah far'iyah yang ketiga, yaitu apa? Tudfa'u a'lal mafsadataini birtikabi adnahuma.
tudfa ya dihilangkan. Jadi ini ceritanya di sini ada dua mafsadah, ada dua mudorot, ya ada dua kondisi yang membahayakan. Dan ini harus nggak bisa apa namanya, di mana kedua mudorot tersebut tidak bisa dihindari. Gimana caranya? Waduh, gimana kita solusinya kalau kayak gini? Ini nggak bisa dihindari salah satunya, atau dua-duanya nggak bisa dihindari, harus minimal salah satu dilakukan. Maka yang kaidah memberikan apa, atau syariat memberikan apa, tudfa'u a'lal mafsadata ini birtikabi adnahuma. Ya udah, kalau misalnya ada dua mafsadah tersebut, kita menghilangkan, ya kita hilangkan apa namanya, mafsadat yang paling besar dengan melaksanakan atau dengan menempuh mafsadat yang lebih kecil. Jadi kalau ada dua mafsadah, yang satunya besar, satu kecil, ya udah kita lakukan yang mafsadah atau kita tempuh mafsadah yang lebih kecil. Yang besar kita tinggalkan gitu ya. Kita lihat contohnya. Jawazu syakki batnil ummil mayyitati li ikhrajil janinil ladzi turja hayatuhu. Faturtakabu mafsadatu syakki batnil mayyit lidaf'i mafsadatin akbara, ya wahia apa, mautul janin, ya mautul janini. Diperbolehkan bagi seseorang membelah perut daripada ibu yang telah meninggal untuk tujuannya adalah untuk mengeluarkan janin yang ada di perut tersebut sebagai bentuk pengharapan hidupnya janin tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ini kan mafsadat, ada dua mafsadat nih. Imma ya, mafsadat yang pertama adalah syakku batni, yaitu apa? Membelah perut ibu. Ini mafsadah ini. Ini nggak boleh, ini mafsadah. Tapi kalau misalnya kita nggak belah, nanti janin yang ada di dalam perut ibu itu akan meninggal. Mafsadat juga gitu ya. Maka diperbolehkan bagi kita yaitu melakukan atau menempuh mafsadat yang lebih kecil, yaitu apa? Membelah perut ibu yang telah meninggal dengan tujuan untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan janin, dan kita berharap dengan janin dikeluarkan tersebut, janin tersebut menjadi hidup, begitu ya. Fatur takabu mafsadatu syakki batnil mayyit, maka kita menempuh mafsadah membelah perut si mayit yaitu ibu dengan tujuan apa? Lidaf'i mafsadatin akbar, untuk tujuannya adalah menghindarkan mafsadat yang lebih besar. Apa? Wahia mautul janin, yaitu apa? Kematian si janin tersebut, begitu ya. Jadi, matinya janin itu mafsadatnya lebih besar, ya. Jadi kalau misalnya orang bahkan ini, maka husnul syariah adalah yang mayit pun nggak boleh nggak boleh dicincang-cincang, misalnya hewan aja. Jadi nggak boleh. Dalam Islam itu kalau misalnya ada tikus atau ada hewan mati, kita nggak boleh diinjek-injek, nggak boleh dicacak-cacak gitu ya. Nah, di sini mafsadahnya adalah syakku batnil ummi, yaitu apa? Membelah perut ibu. Tapi dengan tujuan apa? Ya tadi, menghilangkan mafsadat yang lebih besar. Kemudian contoh yang kedua adalah jawazu daf'il mali lil aduwil muharibi listin. Ini kok ini list, bisa diubah nggak ini? Kita lihat dulu. Nah, listinqadhi asra al-muslimina idza kana la yumkinu istinqadhuhum, ini zal ini ya. Istinqadhuhum. Oh, kita nggak tahu nih. Keyboardnya yang mana nih? Intinya zal di sini ya. Karena ini masdar dari ini. Illa bidzalik. Jadi ini kayaknya videonya sudah kepanjangan. Ya, udah hampir 15 menit. Ya udah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.